Cinta dua untai tasbih Arifah. Hiks hiks hiks. Tiba-tiba Sinta, sahabatku memelukku. Ia terisak-isak di pelukanku. Aku tak tahu mengapa ia seperti ini. Ada apa Sinta? Kenapa kamu menangis seperti ini? Bila kamu punya masalah, berceritalah padaku. Aku membalas pelukannya dan berusaha untuk menenangkannya. Arifah, Dion jahat banget sama gue. Semakin keras ia menangis dan membuatku semakin bingung. Tenang dulu Sinta, tenang. Aku mengelus punggung Sinta. Hanya terdengar suara isak tangisnya. Beberapa lama kemudian, ku dengar tangisnya mereda. Aku pun melepaskan pelukannya dan menggenggam erat tangannya. Apa kamu sudah merasa lebih tenang sekarang? Tanyaku menatap dalam matanya. Ia hanya menganggukkan kepala. Perlahan ia mengusap air mata yang membanjiri pipinya. Kalau begitu, ceritakanlah padaku. Ada masalah apa kamu dengan Dion? Kenapa kamu bilang kalau dia jahat? Bukankah selama ini kamu bilang kamu bahagia sama dia? Tanyaku setelah Sinta terlihat lebih tenang. Ternyata, dia cuma jadiin gue bahan taruhan. Arifah. Gue denger percakapannya sama gengnya tadi. Gue nggak ngangka dia sejahat itu. Ia kembali menangis. Astagfirullah. Sudahlah Sinta. Kamu tidak perlu menangisi dia. Itu tidak ada gunanya. Aku menasehatinya dengan lembut. Arifah. Ternyata lu benar. Pacaran cuma bisa bikin kita sakit hati pada ujungnya. Maafin gue karena selama ini gue nggak pernah mau denger omongan lu. Gue nyesel. Gue janji. Gue nggak bakal mau pacaran lagi. Gue bakal deket sama seseorang yang memang udah halal buat gue. Gue janji. Ia kembali memelukku. Aku tersenyum mendengar janjinya. Sinta. Sudah. Kamu nggak perlu minta maaf sama aku. Karena kamu nggak pernah berbuat salah sama aku. Aku bersyukur banget karena sekarang kamu sudah sadar. Bahwa pacaran itu tidak ada untungnya. Ucapku lembut. Perlahan aku melepaskan pelukannya. Sudah. Sekarang kamu hapus air mata kamu. Karena air mata kamu itu terlalu berharga kalau kamu jatuhkan cuma buat laki-laki seperti dia. Aku menghapus air mata di pipinya. Makasih Arifah. Lu emang sahabat terbaik gue. Senyum manis pun menghiasi bibirnya. Ahaha. Lu emang hebat, Sob. Pinter banget lu bikin cewek takluk sama lu. Nih, sesuai janji kita. HP model terbaru ada di genggaman lu. Ucap Fandi. Teman segengku. Aku pun menerima HP hasil taruhan itu. Ya iyalah. Siapa si cewek yang gak bisa gue taklukin? Hah. Ujarku menyombongkan diri. Teman-temanku hanya tertawa mendengar ucapanku. Oke. Kalau lu ngerasa lu hebat. Gue tantang lu buat naklukin sahabatnya si Sinta. Arifah. Tantang Irfan kepadaku. Oke. Gue jabanin. Lihat aja. Nggak ada 1 bulan. Dia bakal takluk sama gue. Hahaha. Emang lu udah tahu siapa Arifah? Tanya Rito. Belum. Emang yang mana sih dia? Tanyaku. Kali ini. Gue yakin lu bakal susah naklukin dia, Sob. Secara gitu. Dia itu anak rohis. Jilbabnya aja udah kayak mukena. Gede banget, Sob. Terus, yang gue dengar, dia itu anti banget sama yang namanya pacaran. Jelas Fandi. Kalau lu berhasil naklukin dia, motor baru kesayangan gue bakal jadi milik lu deh. Gue mah, bisa minta lagi sama bokap gue. Ujar Irfan yang memang paling tajir di sekolahku. Ayahnya adalah seorang direktur di suatu perusahaan otomotif. Serius. Bro, motor yang baru lu beli minggu lalu. Tanyaku tak percaya. Ya iyalah. Gue serius. Tegasnya. Teman-temanku pun kembali tertawa. Entah apa yang lucu sehingga membuat mereka tertawa. Namun aku tak ingin mempedulikannya. Bruk, aku menabrak seorang siswa laki-laki. Aku lantas menundukkan pandanganku. Maaf ucapku lirih. Lantas aku melanjutkan langkahku menuju ke masjid. Namun, baru beberapa langkah, ia memanggilku. Tunggu. Lu Arifah. Kan? Tanyanya setengah berteriak. Aku membalikkan badanku. Dion. Ucapku dalam hati. Iya. Ada apa ya?
Tanyaku sambil masih menundukkan kepalaku. Lu kok ngomong sama orang nunduk terus, sih? Emang lu bisa lihat apa di tanah? Tanyanya setengah mengejek. Maaf. Kita harus menjaga pandangan kita pada lawan jenis. Jawabku. Oh, gitu. Gue mau belajar agama sama lu. Lu mau kan ngajarin gue tentang agama? Tanyanya yang membuatku tersentak. Hah, kenapa kamu minta ajarin ke aku? Kenapa kamu nggak minta ustadz aja buat ngajarin kamu tentang agama? Tanyaku. Yah, gue kan pengen diajarin sama lu. Gue kan mau. Hij, apa namanya? Gue lupa. Ujarnya. Maksud kamu hijrah. Ucapku membetulkan. Nah, itu. Mesak lu nggak mau bantuin orang yang lagi hijrah sih? Tanyanya. Aku menghela napas panjang. Ya sudah. Insya Allah aku akan membantumu. Tapi aku akan mengajak Sinta juga. Kan tidak baik bila ada lawan jenis yang berduaan. Nanti ketiganya adalah setan. Ajarku. Oke. Lo bisa kok ngajak Sinta. Aku melihat sekilas ekspresinya berubah ketika aku menyebut nama Sinta. Sedikit muram. Baiklah. Permisi. Aku buru-buru. Aku pun meneruskan langkahku menuju ke masjid untuk salat duha. Wah. Ternyata benar yang dibilang Fandi. Tuh orang alim bener. Ngeliat wajah cowok aja dia nggak mau. Gimana mau pacaran? Untung otak gue pinter. Gue pura-pura aja mau belajar agama. Tapi kok dia pakai ngajak Sinta segala sih? Tahu nggak sih kalau dia itu korban taruhan gue? Ark. Tapi nggak papalah. Demi motor. Aku nyerocos sendiri menuju ke kantin untuk menemui gengku yang telah berada di sana. Dret. Ketika jam istirahat HP-ku bergetar pertanda ada pesan masuk. Arifah. Gue Dion. Pulang sekolah nanti. Lu bisa nggak? Mulai ngajarin gue tentang agama. Itulah isi dari pesan tersebut. Insya Allah. Kamu dapat nomor HP-ku dari mana? Aku membalas pesan darinya. Selang beberapa menit ia pun membalas semsku. Itu nggak penting. Pokoknya gue tunggu lu di kafe Merah Jambu. Pulang sekolah. Kenapa di kafe? Pikirku. Aku pun membalas semsnya. Maaf. Bukankah lebih baik di masjid sekolah? Aku menunggu balasan darinya. Belum ada 1 menit. HP-ku pun bergetar. Oke deh. Terserah lu aja. Begitulah isi dari semsnya. Aku segera menemui Sinta yang sedang duduk sendiri di depan kelas. Untuk mengajaknya. Assalamualaikum. Sinta. Aku mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Arifah ia pun menjawab salamku. Sinta. Jadi gini. Istirahat pertama tadi. Nggak sengaja aku tabrakan sama Dion. Dan saat itu, dia bilang bahwa dia ingin belajar agama sama aku. Nah, kamu mau nggak nemenin aku buat ngajarin dia agama? Tanyaku pada Sinta. Ia tampak terkejut. Hah? Dia minta diajarin agama sama lu. Hati-hati. Jangan-jangan. Dia ada maunya lagi. Terus. Jangan-jangan lu juga dijadiin bahan taruhan sama dia. Nggak ah. Gue nggak mau Sinta. Kita itu nggak boleh suuzon sama orang. Siapa tahu dia emang mau berubah. Emang kamu dendam ya? Sama dia, tanyaku menebak. Ia menghembuskan napas panjangnya. Sinta. Aku paham betul gimana sakitnya hati kamu. Tapi, apa gunanya juga kamu menyimpan dendam sama dia? Kapanpun, Allah bisa memberikan hidayah kepada makhluknya. Ujarku panjang lebar. Setelah itu, keadaan pun menjadi hening dalam beberapa saat. Sinta, bagaimana? Kamu mau? Tanyaku memecah keheningan. Okelah, gue mau. Sekalian gue mau jagain lu. Gue takut kalau ntar lu jadi korban selanjutnya. Dijadiin bahan taruhan. Jawabnya yang membuatku sedikit tenang. Alhamdulillah. Makasih banget loh. Ucapku lalu tersenyum padanya. Sama-sama. Arifah, masuk yuk. Udah mau bel deh kayaknya. Aku dan Sinta pun memasuki kelas. Tak lama kemudian, bel berbunyi tanda bahwa istirahat telah usai. Kami pun mengikuti pelajaran selanjutnya.